Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Princess Risma Damayanti dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A dengan NIM 19051214004 akan menjelaskan tentang subnetting dan mempraktekkan langsung pada Cisco Packet Tracer. Apa sih subnetting itu? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada pada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Tujuannya adalah mengefisienkan pengalamatan, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menempatkan suatu host untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan. Sekarang saya akan mencobakan percobaan dengan Cisco Packet Tracer. Skenarionya adalah dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet yaitu lab 1 dan lab 2. Lab 1 dengan IP 192.168.1.0/26, lab 2 192.168.1.64/26. Di sini kita menggunakan /26 maka akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 0 sampai 63, 64 sampai 127, 128, 191, dan 192 sampai 255. Dan di sini kita hanya akan menggunakan dua yaitu lab 1 dan lab 2. Yang dimana 0 sampai 63 dan lab 2-nya 64 sampai 127. Yang mana 0 ini adalah IP network dan 63 ini adalah IP broadcast. Dan kita tidak bisa menggunakan kedua IP tersebut, maka yang hanya kita bisa gunakan adalah 1 sampai 62. Begitu pula lab 2 kita hanya bisa gunakan 65 sampai 126. Dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti terlihat pada gambar. Di gambar ini, switch 1 menghubungkan PC1, PC2, dan PC3, dan switch 2 menghubungkan PC4, PC5, dan PC6. Kedua switch tersebut dihubungkan dengan satu router, dengan syarat PC1 dan PC1, PC2, dan PC3 menggunakan gateway, namun PC3, PC5, dan PC6 tanpa menggunakan gateway. Langsung ke langkah percobaannya. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP, gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway. Langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Jadi jaringannya seperti ini. Jika jaringannya sudah jadi, kita akan mengkonfigurasikan IP pada masing-masing. Yang pertama, lab 1, PC1, IP-nya 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.192. Subnet masknya ini 192 karena kita di /26, lalu gateway-nya 192.168.1.62. Gateway-nya ke arah router yaitu ke 62, dan PC1 kita kasih gateway karena syarat yang tadi. Kemudian PC2 IP-nya 192.168.1.2, subnet masknya juga sama 255.255.255.192, dan gateway-nya juga sama 192.168.1.62. Kemudian PC3 ini agak berbeda karena di sini tidak menggunakan gateway.
IP-nya 192.168.1.3, subnet masknya 255.255.255.192 dan tidak usah pakai gateway. Kemudian PC 4, IP-nya 192.168.165. Kenapa ini 65? Karena di lab 2 yang bisa digunakan adalah 65 sampai 126, sehingga kita menggunakan 65. Kemudian subnet masknya juga sama, 255.255.255.192. Dan gateway-nya 192.168.1.126, karena gateway-nya menuju gateway router yang menghadap pada lab 2. Kemudian PC 5, IP-nya 192.168.166, subnet masknya sama 255.255.255.192 dan tidak usah pakai gateway karena sesuai syarat tadi. Begitu pula PC 6 juga tidak pakai gateway dan langsung IP-nya 192.168.167, subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian berikutnya kita akan men-setting router. Di router ini yang terhubung dengan lab 1 adalah fast Ethernet 0 untuk switch 1 dan fast Ethernet 1 untuk switch 2. Di fast Ethernet 0 kita konfigurasikan IP-nya yaitu 192.168.1.62. Karena di lab 1 IP yang bisa digunakan adalah 1-62, maka kita akan digunakan yang 62. Kemudian subnet masknya 255.255.255.192. Dan jangan lupa kita meng-on-kan port status. Kemudian yang menghadap lab 2 fast Ethernet 1, IP-nya adalah 192.168.1.126. Karena di lab 2 IP yang bisa digunakan adalah 65 sampai 126, maka kita gunakan yang 126. Kemudian subnet masknya 255.255.255.192. Dan jangan lupa meng-on-kan port status. Setelah men-setting IP PC dan router, kita lanjut tahap selanjutnya, yaitu nomor 2. Setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi. Lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IP versi 4 ICMP. Kita pindahkan ke mode simulation, edit filters, dan yang ICMP saja. Kemudian kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PDU ke PC 1 ke PC 3, lalu kita jalankan. PC 1 mengirimkannya ke switch, lalu switch ke PC 3, kemudian PC 3 mereply-nya ke switch, lalu switch ke PC 1 dan berhasil. Kenapa berhasil? Padahal PC 3 ini tidak ada gateway-nya, karena PC 1 dan PC 1, 2, dan 3 dalam satu jaringan di lab 1, maka tidak sulit untuk mencari alamat dari PC 3. Kemudian ini di delete dulu. Kemudian yang kedua, kirimkan paket simple PDU pada PC 1 ke PC 4, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PC 1 ke PC 4. Nah, di sini
kita mengirimkan pesannya tidak dalam satu jaringan karena PC4 ada di lab 2, maka kita membutuhkan router. PC1 mengirimkan ke switch, kemudian switch ke router ke switch 2, dan switch 2 ke PC4. Kemudian PC4 mereplay ke switch 2, switch 2 ke router 1 ke switch 1, dan switch 1 ke PC1, dan berhasil. Nah, kenapa ini meskipun dari lab 1 dan 2 tetap berhasil? Karena di PC1 dan PC4 kita berikan gateway sehingga kita bisa mengirimkan pesannya berhasil. Dan selanjutnya, kirimkan paket simpel PDU dari PC2 ke PC5, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PC2 ke PC5, kita jalankan. PC2 ke switch ke router ke switch 2, dan langsung ke PC5. Nah, di PC5 ini terjadi kesalahan karena memang di PC5 tidak ada gateway-nya sehingga PC5 tidak bisa mereplay ke PC2. Kemudian yang selanjutnya, kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke PC6, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PC3 ke PC6, kita jalankan. Nah, dari awal saja ini sudah tidak bisa mengirimkan karena PC3 dan PC6 ini tidak ada gateway-nya sehingga mereka kebingungan ketika mengirim pesan, sehingga simulasi keempat ini gagal dan komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 2, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Formatnya traced IP tujuan. Yang pertama, tracing dari PC1 ke PC3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Kembalikan ke mode real time, kemudian tracing PC1 ke PC3, desktop, command prompt, traced IP PC3 itu 92.168.1.3, enter. Nah, di sini menandakan bahwa komunikasinya berjalan lancar. Di sini ia menerima balasan dari PC3 dan trace complete. Kemudian tracing dari PC1 ke PC4, lalu amati hasilnya. PC1 ke PC4, tracer IP PC4 192.168.1, PC4 berarti 65, enter. Nah, di sini ada 62 ini adalah berarti dia melewati gateway, lalu 65 ini adalah IP PC4-nya dan trace complete. Yang ketiga, tracing dari PC2 ke PC5, lalu amati hasilnya. PC2 ke PC5, desktop, command prompt, tracer, PC5, IP-nya 192.168.1.66, enter. Di sini kita akan melewati gateway juga, tetapi kita tunggu dulu. Dan hasilnya request timeout, yang berarti ia tidak menerima balasan dari PC5 karena PC5 tidak mempunyai gateway.
Kemudian yang terakhir, tracing dari PC3 ke PC6, lalu amati hasilnya. PC3 ke PC6, desktop, command prompt, tracer IP PC6 192.168.67.1.67, enter. Nah, tadi kan dari PC3 ke 6 dari awal ada tanda silangnya, dan kita lihat tracingannya. Nah, di sini langsung tertulis request timeout, berarti ini gagal karena dari PC3 saja tidak bisa mengirimkan melalui router karena PC3 tidak mempunyai gateway. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.